Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala, seperti kata Syekh Sanusi di dalam matan kitabnya yang bernama Ummul Barahin. Ummul Barahin itu kitab tipis. Matan artinya induk atau isi, atau dialah yang semula, nanti baru dari situlah diuraikan. Apa kata beliau dalam kitab itu? Amma makna hadhil kalimati fala syakka anha muhtawiyatun ala nafin wa isbatin. Artinya adapun makna kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah ini, maka tiada syak, tiada ragu bahwasanya kalimat itu menghimpunkan atas dua, nafi, negasi, dan isbat, imprasi. Jadi yang satu menidakkan, yang satu menetapkan. Fal manfiyu kullu fardin min afradi haqiqati ma'nal ilahi ghairi maulana jalla wa azza. Artinya maka yang dinafikan itu tiap-tiap yang tunggal daripada segala ketunggalan hakikat makna Tuhan lain daripada Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia itu. Jadi yang ditidakkan itu makna Tuhan. Jadi bukanlah yang disasar tidak ada Tuhan itu maksudnya adalah batu bukan Tuhan, hewan bukan Tuhan, pepohonan bukan Tuhan. Itu tidak perlu lagi ditidakkan karena memang sudah tidak. Yang tidak ditidakkan itu namanya membuang garam ke laut, tahsilul hasil. Jadi yang ditidakkan itu adalah makna Tuhan yang ada di dalam fikiran. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, lantas fikiran kita menganggap ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan. Jadi yang ditidakkan adalah makna Tuhan. Wal musbat min tilka haqiqatu makna la ilaha fardun wahidun wa huwa maulana jalla wa azza. Dan yang diisbatkan daripada yang demikian itu sebenar-benar makna Tuhan itu tunggal yang satu, yaitulah Tuhan yang maha besar dan yang maha mulia. Jadi yang diisbatkan adalah makna bahwa tidak ada Tuhan yang tunggal, tidak ada Tuhan yang satu. Maknanya apa? Yaitu Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya adalah tidak ada Tuhan. Jadi pengertian Tuhan itu, makna Tuhan yang ada dalam fikiran kita bahwa ini Tuhan itu ditidakkan, bahwa ini Tuhan itu diiyakan. Barulah nanti penjelasannya ada di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah Ta'ala. Nah, kalimat itu memakai illah. La ilaha illa. Wa ata bi illa liqasri haqiqati makna la ilaha ala Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Al-makna annahu la yumkinu an yujada tilkal haqiqatu li ghairi Allah Ta'ala la aqlan wala syar'an. Artinya dan didatangkanlah dengan huruf illah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari karena menyimpankan bahasa kita Melayu itu makna bahasa kita hanya. Dari karena hanya hakikat makna Tuhan itu atas Allah Ta'ala. Dengan maknanya bahwasanya tiada boleh bahwa didapat sebenar-benar makna Tuhan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Tidak menurut akal, tidak pula menurut syarak, kecuali hanya pada Allah. Jadi ilah Tuhan, tidak seperti ini, kecuali makna Tuhan itu hanya ada pada Allah Ta'ala. Artinya ini perlu dialog. Bahwa non-muslim mengatakan ini Tuhan, kalau mereka terbuka, kita berdialog saja, baik secara akal maupun secara syarak. Secara syarak tentu menurut Islam. Nah, secara syarak menurut agama mereka, apakah ada pemastian bahwa sosok yang dianggap sebagai Tuhan itu adalah Tuhan? Apakah tumbuhan, apakah hewan, apakah benda-benda langit, apakah apa sajalah. Itu secara syarak menurut agama mereka, secara syarak menurut agama kita lain. Tetapi perjumpaannya ada pada logika, aklan.
Bahawa makna Tuhan itu begini. Ini tidak ada yang makna yang begini ini tidak seperti yang kau pikirkan, melainkan hanya ada pada satu zat yang dalam bahasa Arab disebut Allah. Gitu ya. Hakikatu makna la ilaha, ada 4 aspek makna la ilaha itu. Wa hakikatu makna la ilaha huwal wajibul wujudu, 1. Al-mustahiqqu lil ibadati, 2. Al-ma'budu bihaqqin, 3. Khaliqul alami, 3. Artinya bermula sebenar-benar hakikat makna Tuhan itu, yaitu wajib wujud. 1 maknanya. Jadi tidak ada Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib ada, wajib eksis. Al-mustahiqqu lil ibadati, yang kedua lagi mustahik, berhak bagi ibadah. Ibadah itu pengabdian, cuma selalu saja diartikan yang disembah akan dia, ya. Kemudian al-ma'budu bihaqqin, ini yang kedua makna. Yang ketiga, salah saya tadi, lagi mustahik bagi ibadah. Apa itu? Kecoa. Lagi mustahik bagi ibadah. Lagi mustahik bagi ibadah, berhak bagi ibadah. Ibadah itu yang diabdi, ya, ibadah itu yang diabdi. Yang ketiga, yang disembah. Sembah ini lebih enak kita mengartikan yang diabdi, ya. Yang disembah, yang diabdiakan dia dengan sebenar-benar sembah, yang menjadikan alam. 4, ya. Wajib wujud, mustahik bagi ibadah, yang disembah atau yang diibadahi atau yang diabdi dengan sebenar-benar abdi, kemudian yang menjadikan alam. 4 unsur ini ada dalam pengertian ilah, Tuhan. Maka makna Tuhan yang 4 ini, yaitu al-wajibul wujud, al-mustahiqqu lil ibadah, al-ma'budu bihaqqin, khaliqul alam, adalah cabang oleh makna yang 2 dahulu itu. Mana yang 2? Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Adapun makna yang 2 dahulu itu, yaitu nafi isbat, itu adalah asal oleh makna yang 4 kemudian ini. 4 asal dari 2 adalah asal bagi 4. Karena jikalau tiada kaya Tuhan itu, kalau Tuhan tak kaya, dalam pengertian Tuhan mandiri, tak perlu kepada yang lain. Kalau Tuhan tak kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan tiada berkehendak kepada Tuhan itu oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya, niscaya tiadalah patut wajib adanya. Jadi, kalau Tuhan tidak istighna, tidak iftikar, maka yang 4 itu pun tak patut. Tak patut wajib adanya, tiada mustahik ia bagi ibadah, tiada disembah, tiada diabdi akan dia sebenar-benar sembah abdian, dan tiada boleh yang menjadikan alam. Itu dia. Jadi kalau 4 makna itu tak ada, maka kalau 2 itu tak ada, tidak istighna, tidak iftikar, maka yang 4 itu tak ada dengan sendirinya. Karena makna yang 2 dahulu itu adalah asal daripada segala makna yang 4 kemudian ini. Manakala adalah padanya makna yang 2 dahulu itu, maka bolehlah makna yang 4 kemudian ini. Kalau ada yang 2 adalah yang 4. Gitu ya. Karena tiada mustahik, tiada layak, tiada pantas bahawa disembah, diabdi akan sebenar-benar sembah akan dia, sebenar-benar abdi akan dia, melainkan bahawa adalah ia kaya, tidak perlu daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya. Hanya inilah yang layak diabdi. Dia tak perlu sama apa saja kepada apa saja yang di luar dirinya. Yang di luar dirinya perlu kepada dia. Maka zat yang seperti inilah yang layak diabdi. Maka nyatalah makna yang 2 dahulu itu adalah asal, lagi terlebih baik dan terlebih nyata ia daripada makna yang 4 kemudian ini. Maka dengan makna 2 yang dahulu itu nyata, masuk terkandung di dalamnya simpulan iman yang 50. Di dalam istighna iftikar itu ada akidah 40. Akidah 50.
Akidah tu mufrad, jamaknya aqaid, 50. Yaitu 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Sudah 40 dia. Betul ya? Dan 10 yang harus itu kemarin sudah kita kaji di halaman 15. Itulah kita kaji tu di halaman 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 dari atas. Coba tengok lagi biar tak remang-remang dia. Adapun segala yang harus bagi zat Allah Ta'ala itu. Ini dia. Adapun segala yang harus bagi zat Allah Ta'ala itu. 1, menjadikan sekalian mungkin. 2, harus tiada menjadikan dia. 3, di bawah yang 1. 3, harus ia berbuat perbuatannya. 4, harus ia tiada menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya. Artinya segala yang ada ini boleh Allah jadikan tanpa potensi. Gula tak manis. Hewan bisa tak punya tenaga. Manusia begitu. Itu betul kuat. Yang kelimanya tiada boleh memberi bekas kuatnya itu. Potensi yang ada pada benda tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi bekas itu efek. Yang keenam, tiada menjadikan kuatnya itu. Allah kuasa tidak menjadikan potensi pada apa-apa saja. 7, harus boleh membaharukan dia alam ini qadim. Artinya bisa saja dibuat Allah alam ini qadim secara teori. Ya, bisa saja Allah buat. Ini teori. 8, harus ia tiada membaharukan alam ini. Artinya tak menjadikan alam ini. 9, harus ia menjadikan segala perangai yang ada ini tidak memberi bekas, dan seterusnya. 10, menjadikan segala perangainya itu, maka menjadikan segala perangainya itu bisa memberi bekas, memberi efek, bisa tidak. Gula bisa memberi efek manis, bisa tidak memberi efek manis. Suka-suka Allah Ta'ala saja semuanya itu. Jadi 20 wajib, 20 mustahil, tambah 10. Maka menjadi 50. Yang terhimpun semuanya kepada kata La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Maka teranglah dengan maka teranglah dengan dia dengan kalimat La ilaha illallah itu. Apa yang terang? Dada orang yang beriman. Sebab apa? Karena limpah cahaya ma'rifatnya. Maka secara bahasa kiasan, maka adalah ia orang tadi lepas naik ke atas tepi sungai air yang deras, dan heninglah ia daripada tiap-tiap perkara dan heninglah ia daripada tiap-tiap pergaduhan. Jadi orang kalau faham betul makna la ilaha illallah, dia akan naik terus ke tepi sungai air yang deras. Maknanya tak akan ada kehausan secara iman. Tak akan kehausan. Dan dia hening dari tiap-tiap pergaduhan yang nyata. Jiwanya tak ada goncang. Bukan tak ada masalah. Namanya hidup pasti masalah, tapi tak ada goncang. So apa? Paham betul la ilaha illallah. Macam mana lagi? Kan urusan kita ngaji malam Rabu udah titik. Berapa orang yang datang? Seorang datang ngaji. Tapi kalau yang datang setengah orang kan bisa ngaji. Yang penting ngaji titik. Itulah kalau faham betul wajib mustahil plus 10 yang harus tadi. Maka tak ada pergaduhan. Dalam jiwa dia tak ada pergaduhan. Hening saja. Dalam jiwa dia hening saja, tak ada pergaduhan. Kemudian dia berada di aliran sungai yang deras, tak ada hausnya. Mau mandi senang aja. Yang nyata yang jatuh terjadi dalam makna kalimat ini. Dari karena inilah berkata Syed Muhammad Fanjiji di dalam Hasyiah Ummul Barahin. Ini panjang nih. Wa yajibu ala kulli mukallafin ta'allumu ma'nahu ala aslihi wa akhdhuhu min ahlihi wa qad dhahara al-jahlu bi ma'na fi zamanin sima fi zamanina hadha fa innaka la tajidu man yuhaqqiqu ma'naha min aslihi min al-khassati fadlan min al-'ammati. Karena selama ini salah difahamkan kalimat la ilaha illallah itu tujuannya adalah Yesus bukan
Tuhan. Ini kemudian Siddhartha Gautama Buddha bukan Tuhan. Ini bukan salah. Trimurti bukan Tuhan. Terus ini bukan Tuhan. Salah, karena kalimat la ilaha itu sasarannya bukan ke situ. Karena yang sudah bukan tidak perlu dibukankan. Itu namanya kerja sia-sia. Lihat. Artinya wajiblah atas setiap mukallaf daripada segala orang yang berakal, yang sampai umurnya 15 tahun. Wajib apa? Belajar makna yang kedua kalimat itu. Nafi dan isbat atas makna asal itu. Dan wajiblah mengambil maknanya daripada orang yang ahlinya. Bukan orang sembarang. Bukan kurasa agaknya barangkali kalau tak silap, kalau tak salah. Agaknya aku dengar. Dan sesungguhnya telah nyatalah bebal dengan dua makna kalimat itu pada tiap-tiap masa. Istimewa pula pada kita sekarang ini. Maka bahwasanya tiadalah engkau peroleh akan orang yang tiadalah kau peroleh akan orang yang menguraikan sebenar-benar makna dua kalimat itu daripada asalnya, daripada segala orang yang pilihan. Orang pilihan pun payah untuk menjelaskan makna ini. Siapa di antara orang pilihan itu? Segala tuan-tuan guru, datuk-datuk, orang tua-tua, Rashid ni guru-guru mursyid. Itu pun payah. Dan syekh dan haji dan qari. Qari ini bukan sekadar pembaca Al-Quran, tapi orang yang faham Al-Quran. Dan imam-imam dan khatib, Bilal dan lebay-lebay. Lebay itu tulisan itu. Jangan salah baca. Dan segala lubbi-lubbi. Apa lubbi? Lebay-lebay pun tak tahu. Lebay artinya orang alim. Bukan lebay makna anak sekarang. Anak sekarang lebay ini artinya overacting. Lebay ini orang alim. Makna minta izin saya ya. Lagi naikkan sikit. Lebay ini maknanya orang alim. Jangan dikira lebay itu orang biasa. Tidak, orang tak mudah disebut lebay. Tak bisa. Cuma bahasa dulu lobe. Lobe. Kita sebut peci lobe karena orang lebay-lebay itu pakai peci model begitu. Lebay ini orang alim. Ya. Nah, mereka orang pilihan pun belum tentu tahu, apalah lagi orang yang kebanyakan, orang awam, ya. Yang tiada belajar dia itu, sedangkan orang-orang alim pun belum tentu tahu. Itu maka banyak bersalahan tauhid. Jadi ingat, batu bukan Tuhan, pohon bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Itulah la ilaha illallah, mesti kita pegang teguh. Niat dia, maksud dia mungkin bagus, tapi pemahamannya salah. Sebab la ilaha illallah bukan nyasar ke situ. Itu yang memang sudah bukan, untuk apa dibukankan. Yang disasar apa? Fikiran kita bahwa ini Tuhan, bukan. Itu Tuhan, bukan. Gitu ya. Wa ghalatu ghalatan fahishan wa tawahhamu annal manfiya fi qawli la ilaha illallah kullu ilahin ma'budatul kufari kal asnamil awsani. Dan sesungguhnya telah tersalah mereka itu akan salah yang keji, dan menyangkalah mereka itu bahwasanya yang dinafikan pada kalimat tiada Tuhan melainkan Allah itu, yang dinafikan adalah Tuhan, tiap-tiap Tuhan yang disembah oleh segala kafir. Pikir mereka begitu, seperti berhala dan kayu, bulan, bintang, matahari. Segala Tuhan yang disembah oleh kafir itulah yang dinafikan itu. Menurut mereka seperti itu, padahal bukan. Itu ibarat membuang garam ke laut, menghidupkan lampu di siang hari. Itu enggak ada manfaat, bukan itu. Wa hadza wallahi min a'zamil iftira'i ala kalimati wa hadza wallahi min a'zamil iftira'i ala kalimati la ilaha illallah li'anha kalimatu haqqin wa khabaru sidqin kaifa yughayyiru ma'na min aslihi li'anna kalimata qashrun li'anna al-kalimata qashrun wa ma'nan lubbun famadha nasna'u bil qashri bila lubbihi. Artinya, dan i'tikad perkataan orang ini yang mengatakan tadi bahwa yang dinafikan adalah patung-patung itu, berhala, bintang, bulan, demi Allah, daripada sebesar terperdaya, daripada sebesar-besar tertipu atas kalimat la ilaha illallah.
Karena bahwasanya kalimat itu perkataan yang benar dan khabar yang sungguh. Betapa mengubahkan akan maknanya itu daripada asalnya. Karena bahwasanya kalimat itu kulit, sedangkan makna itu adalah isi. Itu ibarat kata begitu. Kalimat itu hanya sebatas kulit. Isinya adalah makna yang terkandung pada kalimat. Maka apalah gunanya kita perbuat dengan kulit saja, tiada dengan isi? Itu maka sekarang orang ucap la ilaha illallah pun kosong, ringan, dan dia macam tak tahu, macam tak ada kesan bagi dia kalimat itu pada jiwa dia. Kenapa? Karena kulitnya, isinya kosong. Sedangkan semestinya kalimah la ilaha illallah itu memberikan pengaruh yang dalam ke dalam jiwa kita. Tapi tadilah hilang makna. Wa idhanil kalimatu kal jasadi wal ma'na karuhi fala yanfa'u jasad bila ruhin. Ini perumpamaan lain lagi, dan lagi pula bermula kalimat itu seperti tubuh, sedangkan dan makna itu seperti nyawa. Maka tiadalah boleh manfaat tubuh itu dengan tiada nyawa. Tubuh tanpa nyawa, mayatlah dia. Kalimat tanpa isi, mayatlah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipentingkan ribuan kalinya itu. Dipentingkan goyangnya itu. Dipentingkan, yang dipentingkan adalah ketika la kemana kepala, ilaha kemana. Kita bukan nafikan itu ya. Ini jangan salah faham. Jangan salah faham. Tetapi itu mesti ada makna, isi. Mesti ada isi, makna. Makna itulah lubbun. Jadi kita kupas kelapa, kupas luarnya, kupas sabutnya, kupas batoknya, dapat isinya. Itulah lubbun. Itulah lubbun tadi itu. Ini yang harus difahamkan. Makanya aku takut satu masa kalian ini seperti buih di lautan, kata Rasulullah. Buih di lautan banyak, tapi apalah daya buih. Sebab apa? Sebab kita lebih suka isi kulit tanpa isi. Untuk isi mau ngaji dia. Itu yang harus diwaspadai. Suka dia pada gebiar-gebiar, rame-rame daripada pada isi. Ini berbahaya loh, hati-hati loh. Wala yashba'ul batnu bi dzikri kalimatil khubzi. Ya. Wala yuhraqul lisanu bi dzikri kalimatin nar. Wala yustaghna bi dzikri kalimatid dar, wala yastaghni bi dzikri kalimatid darahim wad dinari. Artinya tidak kenyang perut dengan menyebut-nyebut kalimat roti. Coba sebut roti berkali-kali. Tak ada kenyang. Bilanglah apa kita bilang. Tak ada, tak akan kenyang itu. Dan tiada hangus lidah dengan menyebut-nyebut kalimat api. Dan tiada kaya orang dengan menyebut-nyebut kalimat dirham dinar. Duit, kaya. Tak akan kaya. Menyebut-nyebut kalimat la ilaha illallah sampai ribuan kali, tak akan orang menjadi la ilaha illallah kalau tanpa isi. Ya. Kadzalika la faedata bi kalimati la ilaha illallah bila fahmi maknaha. Seperti demikian pula itulah tiada faedah dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dengan tiada faham akan maknanya itu. Tak ada makna. Inilah yang kata Syekh Muhammad Fanjiji. Ya. Beliau katakan, tak ada makna, tak ada manfaat. Hati-hati, niat perlu diluruskan. Sedihnya kita orang belakangan lebih suka pada kulit daripada pada isi. Zahir kita tak tahu hati. Zahir nampak tu. Apa tandanya bahwa tangki ini berisi? Kita jumpa di jalan, apa tanda dia? Kita sedang satu jalan sama dia. Kalau di sini kan tidak dipisahkan tuh. Jalan kendaraan roda 2, jalan truk, tank kan tak dipisahkan, menyatu. Tahu kita apa tanda dia? 1, 2. Nampak tak beratnya? Nampak. Tahu kita. Kalau tak ada dia, tak ada isi, dia biasa laju tu. Laju aja, kencang aja. Maksud saya, apa tanda
ada isi itu, terasa berat dia di dalam, penuh dengan muatan. Tak semudah yang dituturkan, tak semudah yang digayakan, tak semudah yang ditampilkan. So dia penuh. Ini saya faham nih. Satu ya, Syekh Muhammad Fanjiji. Kemudian seperti kata Syekh Muhammad Ibnu Syekh Ibrahim dalam kitab Tilmisan. Ya. Seperti kata Syekh Muhammad Ibnu Syekh Ibrahim dalam kitab Tilmisan, walaysal maqsudu bidzikril lisani bi syarti huduril qalbi li fahmi ma'naha. Tiadalah boleh dikehendaki, boleh manfaat baginya. Hanya sesungguhnya yang dikehendaki itu menyebut lidah. Ini bacaannya tunggu ya. Ya. Hanya sesungguhnya yang dikehendaki itu menyebut lidah akan kalimat itu dengan syarat hudur hati. Itu bisa titik dua itu. Walaysal maqsudu yazkurul lisanu. Tapi lebih tepat B itu, ya, karena ada laisa. Walaysal maqsudu bi dzikril lisan bi syarti huduril qalbi li fahmi ma'naha. Tiadalah boleh dikehendaki, boleh manfaat baginya bagi kalimat itu. Hanya sesungguhnya yang dikehendaki itu menyebut lidah akan kalimat dengan syarat hudur hati. Hadir hati bagi memfahamkan akan maknanya. Dua sudah. Syekh Muhammad Fanjiji satu, sekarang Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim. Mesti faham maknanya. Bukan sekedar tahu artinya kita tahu tiada Tuhan kecuali Allah. Makna pada la ilaha itu adalah istighna istiqar. Yang dari istighna istiqar itu ada 4 tadi. Wajibul wujud, mustahiq lil ibadah, ma'bud bihaqqin, khaliqul alam. Okay. Kemudian dan kata Syekh Sanusi dalam kitab Syarah Ummul Barahin, wal yuhafiz dzakiru ala ihdari qalbihi li ma'na at-tahlil li fawzi bi samratihi bisamaratihi wal yuhafiz dzakiru ala ihdari qalbihi li ma'na at-tahlil li fawzi bi samaratihi. Dan hendaklah memeliharakan orang yang menyebut kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang dia pelihara? Atas menghadirkan hatinya itu kalimat, atas menghadirkan hatinya itu kalimat, makna la ilaha illallah, supaya boleh dapat kemenangannya dengan segala buahnya, yakni pahalanya. Lain baca Al-Quran tak tahu mana, tak ada masalah. Zikir-zikir ni dia disyaratkan tahu makna biar dapat pahala. Dan salawat tak perlu dia, salawat macam Quran dia. Tapi ini tengok. Jadi hadirkan hati akan makna kalimat la ilaha illallah. Dan lagi kata Syekh Sanusi dalam kitab Matnul Barahin, falal aqli an yuksira min dzikriha mustahdan limahtawa alaihi min aqaidil iman hatta tamtaziza ma'a ma'naha. Artinya seyogianya lah atas orang berakal bahawa berbanyak-banyak ia daripada menyebut-nyebut kalimat itu hal keadaan yang menghadirkan bagi maknanya barang yang telah terhimpun atasnya daripada segala simpulan iman yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sehingga bercampurlah kalimat itu serta maknanya dengan dagingnya dan darahnya. Maksudnya bercampur ni itu bahasa kiasan. Jangan pula nanti salah kita ini. Kalau kulit aku disayat keluar ni la ilaha illallah, la ilaha illallah bercampur dengan darah. Bukan, ini makna kiasan. Makna kiasan. Yakninya, inilah dia maksudnya ini bercampur dengan darah dan daging tu. Mesralah kalimat itu serta maknanya dengan lidahnya, hingga tiada diam lidahnya daripada menyebut-nyebut lafaz kalimat itu, tiada lalai hatinya daripada mengingatkan maknanya dengan hatinya itu. Inilah artinya bercampur dengan daging, yakni lidahnya dengan menyebut-nyebut lafaz kalimat itu. Bercampur dengan daging maksudnya menyebut lidah dia. Bercampur dengan darahnya yaitu yakni dengan hatinya. Senantiasa ketika itu jangan lalai dan jangan lupakan maknanya itu di dalam hati. Itu dia. Tapi ini bukan dicakapkan.
Tidak ini cakapkan, kalau dah kalimat la ilaha illallah ni, wah surga ya, wah yang lupa segala-galanya. Nah, ini bukan ilmu bangsa cakap-cakap, ini ilmu bangsa sedap kali kopi itu. Dah minum belum? Ya macam mana? Nama kopi bukan mau dicakapkan, dia dirasakan. Inilah hati-hati. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surat 7 ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna jahri minal qalbi bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatkan olehmu akan Tuhanmu di dalam hatimu. Ingat Tuhan dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu. Padahal merendahkan dirimu. Rendahkan dirimu dan tersembunyi. Itu yang kata saya tadi itu. Tersembunyi semua cerita sama orang. Bukan maksudnya berzikir tak boleh orang tahu. Bukan, tapi tak perlu ada sum'ah, cerita-cerita sama orang. Ya. Dan tiada nyata barang daripada kata. Tiada nyata. Maksudnya inilah salah satu dalil bahwa berzikir itu tidak perlu kuat-kuat. Tiada nyata daripada kata. Tak perlu kuat-kuat, apalagi sampai kadang gegar rumah tu. Bergoyang dia. Sebab zikir la ilaha illallah. Tak perlu. La ilaha illallah cukup. Masih gitu sekarang? Tak berubah-ubah dah. Tukang yang bawa. Kalau yang bawa pelan? Pelan juga. Saya ikut yang bawa pelan. Seingat saya yang bawa pelan. Entah kenapa tengah jalan kencang, enggak tahu, lupa. Udah bagus. Udah bagus dia, udah bagus. La ilaha illallah. Tengah jalan. Tak begitu ingat saya. Entah dia yang bawa, entah ada yang mendahului dia. Tak betul lagi ni saya pikir. Saya makanya apa manfaat dari itu kan? Macam mana? Goyang-goyang. Goyang-goyang dia. Sampai begini begitu. Tak ada dianjurkan tuh. Sama sekali tak ada dianjurkan. Apalagi pula gara-gara zikir sampai kesurupan. Lucu. Orang terangkat entah apa. Tak ada petunjuk. Cuma guru-guru thariqat itu maka dibiarkannya. Sebetulnya bukan dibiarkan. Ini adalah proses. Ini sedang berproses untuk ke arah yang lebih baik. Tetapi mungkin prosesnya terlampau lama. Atau si gurunya kurang mengarahkan. Atau sedang proses dia tak ikut thariqat itu lagi. Dan macam-macam lah. Tetapi ini bahagian dari proses. Akibatnya keluar-luar. Kuat-kuat lah. Hampir lompat-lompat. Sampai kadang berdiri menari. Yang lebih heboh belakangan lagi pula. Bukan belakangan. Musik alam. Pakai pula gitar. Pakai pula. Wah macam-macam ini. Mana ada dapat video zikir Sufi Buya Muhammad. Sambil zikir kalian rumah. Sampai ada yang makanya. Itu dia. Ini berbahaya. Makanya tak mudah mencari guru yang membimbing kita itu. Mungkin tak dibiarkan. Artinya setelah zikir nih tenang, dibimbing lagi. Mungkin begitu. Tapi video yang beredar yang nampak itu. Mungkin begitu. Karena ini bahagian dari proses. Itu sama dengan beginilah. Pernah kita lihat kalau jalan pagi militer itu, kan biasa berkelompok mereka itu baris-baris. Itu pernah kita lihat perwira situ. Yang kita tahulah. Nggak ada. Bukan, perwira pernah ada di situ. Nggak ada. Apalagi perwira tinggi, makin tak ada dia. Itu semuanya prajurit. Karena memang prajurit itu perlu dibakar semangatnya. Nanti kalau udah makin tinggi mana itu lagi kerja dia? Lebih kuat suara mana? Prajurit atau perwira? Itu.
Tapi lebih kuatan tanda tangan siapa? Perwira. Begitu juga sesungguhnya dalam thariqat itu. Sungguh begitu. Cuma tadi itu banyak kemungkinan yang bisa kita perhatikan mengapa ini terjadi. So jangan salah faham. Tapi kalau memang salah kian, dia tetap salah lah. Misalkan betul-betul dibiarkan sampai akhir begitu. Sampai melompat-lompat, sampai pakaian terlepas, sampai macam ini salah lah. Okey. Ya. Pagi-pagi dan petang, siang dan malam. Dan janganlah engkau itu ada daripada setengah orang yang lalai, yang tiada ingat akan Tuhannya dalam hatinya. Inilah salah satu isyarat Nabi Muhammad SAW. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzur ila qulubikum. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada ia menilik ia kepada rupa kamu, memakai jubah kah, janggut kah, tasbih kah, tongkat kah, selendang, kain putih kah. Tiada ia menilik ia kepada segala amal kamu yang solih, rajin, banyak-banyak mengerjakan sembahyang sunat, puasa sunat, kuat membawa ratib siang malam, suka-suka dengan suara kelakuan, kelakuan pingsan-pingsan. Dah nampak ni? Kan? Dan tubuh berkapar-kapar. Maksudnya apa? Kapar-kapar. Terkapar dengan badan. Tapi tiada ingatkan sedar akan dirinya. Bukan itu. Bukan itu yang ditilik. Tapi jangan salah faham. Kalau kita tak perlu ibadah sunat, tak perlu solat sunat, tak perlu zikir, tak perlu tasbih. Salah. Semua itu perlu. Tetapi penilaian bukan pada itu. Tetapi menilik Allah Ta'ala itu kepada hati kamu yang faham akan maknanya serta hadir mengingatkan maknanya itu. Dapat faham dah? Kan? Ya. Dan lagi pula sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yaqbalu du'a min kalbin ghafilin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menerima akan doa pada hati orang yang lalai. Iya. Tiada ingat akan makna Tuhannya. Itu maka orang selalu ngeluh, ngapa doa lama tak kabul-kabul? Orang dia tidak ingat, maksudnya hati dia tidak hadir pada doa itu. Doa hati dia tak kemana-mana. Ya. Karena inilah sabda Nabi, afdalul zikri zikrul khafi, afdalul rizqi ma yakfi. Terlebih baik daripada zikir itu adalah zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Maksudnya suaranya pelan saja. Dan yang terlebih baik daripada rezeki itu adalah barang yang mencukupi. Jadi rezeki yang baik adalah rezeki yang cukup, bukan yang banyak. Tapi sekarang orang berlomba banyak. Tak apa berlomba banyak kalau untuk menghasilkan pahala. Ini berlomba banyak untuk macam-macam niat lah, yang bukan pahala kita tak tahulah terlalu banyak. Bukan maksud kita pula mau berburuk sangka. Ini kan untuk mengingatkan saja, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Dan berkata Syekh Haris Muhasibi, kata Syekh Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala, harakatul qalbi fi mutala'ati rabbihi syarafu min harakatil jawar fi ibadatihi. Bermula segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhannya. Gerak hati itu pada mempahamkan akan makna Tuhan, yang Tuhan itu kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, adalah berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka kalimat itu mengandung akan segala sifat yang wajib dan yang mustahil yang harus, daripada merintah, ta'alluq kudrat dan iradat kepada segala mumkinat, dan ta'alluq sama' dan basar kepada segala maujudat dan yang harus, dan ta'alluq ilmu dan kalam kepada segala yang wajib dan mustahil dan yang harus. Kata beliau. Jadi gerak hati pada mengingat makna Tuhan itu mempahamkan makna Tuhan, tapi terjemahan ini kurang. Gerak hati pada mengingatkan makna Tuhan, asyarafu, itu adalah mulia daripada gerak tubuh dalam beribadah. Itu terjemahannya kurang. Jadi gerak hati mengingat Allah itu asyaraf, mulia berbanding gerak tubuh dalam ibadah.
Tapi jangan salah faham pula. Taklah ibadah, yang penting hati. Tidak. Macam mana ada isi tanpa kulit? Kan? Suturul kainati fa innaha minal mulki, minal malik. Bentar dulu. Minal malik. Minal malikil a'la ilaika rasailu. Artinya, pikirkanlah olehmu pada segala kejadian yang ada ini. Adakah ia boleh jadi sendirinya atau tiada? Maka bahwasanya segala yang ada ini, suturul kainat, segala yang ada ini, pesuruh daripada Tuhannya yang maha tinggi kepadamu. Maksud pesuruh Tuhan adalah segala yang ada ini menjadi asbab kita paham bahawa Tuhan itu ada. Semestinya begitu. Dan kata segala ahli sufi radhiyallahu anhum, tafakkuru sa'atan khairun min ibarati alfi sanatin. Artinya berpikir olehmu satu ketika, sebentar saja, itu lebih baik daripada berbuat ibadat 1000 tahun. Apa maknanya? Yakni pikir orang yang faham akan maknanya yang difikirkan itu. Orang berfikir dan dia faham apa yang difikirkan itu. Apa dia? Sahnya, batalnya, halalnya, haramnya, fardunya, sunatnya, makruhnya, mubahnya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, mustahilnya, harusnya, istighna'nya, iftiqarnya. Semua itu difikirkan belaka akan kesudahannya itu pada akhirnya. Macam mana akhir saya nanti ini? Betapa dia kejadian amalnya itu? Benarkah? Salahkah, sahkah, batalkah, diterimakah, tiadakah, berdosakah, berpahalakah, disuruhkah, ditegahkah? Iya. Berbetulankah ia dengan kata Allah Ta'ala dan kata Rasulullah atau tiadakah? Atau tiadakah alam atau tiadakah? Terusnya, alam ini bolehkah jadi sendirinya atau tiadakah? Maka pikirkan olehmu belaka sekalian yang tersebut itu terlebih ia daripada berbuat ibadat 1000 tahun, daripada orang yang tiada mengetahui akan yang tersebut itu. Sejenak kita fikirkan yang macam tadi yang menimbulkan hikmah ilmu, kesadaran kepada Allah lebih baik dari ibadah orang 1000 tahun. Tetapi kosong, melompong daripada isi. Itu maksudnya jangan salah nanti. Pikirnya jawab saja, nak bagus dari 1000 tahun tu. Tidak, berfikir yang tentang ilmu dan menimbulkan kesadaran bagi kita kepada Allah Ta'ala itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun yang kosong. Ini hati-hati nih. Kosong, nggak ada apa-apa kan jelas di sini. 1000 tahun. Maka di dalam agama kita sejatinya lebih diutamakan mutu daripada jumlah. Supaya faham nih. Tapi itu tadilah, kita memahamkan agama atau hadis Rasulullah itu tanggung. Rasul kan suka kalau umatnya banyak, berbangga-bangga Rasulullah. Itu tak salah. Tapi maunya hubungkan dengan yang lain. Hadis itu dihubungkan dengan lain, dengan ayat Al-Quran dan seterusnya. Taulah maksud kita, Rasulullah membanggakan kita di akhir zaman bukan sebatas banyak, tapi alim. Kalau banyak tapi tak alim, apa tak sedih Rasulullah? Itu maknanya. Tapi itu tadilah kita suka sepotong-potong. Demikianlah pada mengatakan lapas kalimah la ilaha illallah itu, yang tiada mengetahui akan maknanya, tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah Tuhan. Ya. Padahal tiada tahu akan makna Tuhan dan makna Allah. Itulah. Kata dia, orang yang tak tahu maknanya mengatakan inilah Tuhan. La ilaha illallah. Inilah Tuhan. Padahal dia tak tahu maknanya. Tak tahu dia makna Tuhan. Tak tahu dia makna Allah. Ya kan? Dan makna tiada Tuhan, tak tahu dia apa makna Tuhan. Apa makna Tuhan yang dikatakan tiada itu? Dan apa yang wajib, yang mustahil, yang harus pada Tuhan itu? Dan apa mulanya Allah itu dikatakan Tuhan? Sehingga maka sah ia dikatakan Tuhan. Apa perbezaan ilah itu dengan Allah?
Jangan salah paham loh. Ilah itu istighna iftiqar. Allah adalah yang istighna iftiqar. Tak sama itu. Kan? Tak tahu dia apa perbezaan ilah itu dengan Allah. Dan apa karenanya Tuhan itu. Artinya karena apa ia disebut Tuhan. Dan Allah itu pun Tuhan juga. Kenapa? Tak tahu dia. Karena mengatakan lafaz kalimat la ilaha illallah itu mudah kepada segala kanak-kanak dan orang gila dan orang kafir itu pun mengatakan la ilaha illallah juga. Anak-anak mengatakan itu. Orang gila bisa, orang kafir bisa. Jangan kira orang kafir enggak ngerti. Saya dulu kelas 6 SD, guru saya itu non-muslim. Kun kata Muhammad, fayakun kata Allah Ta'ala. Awak kelas 6 SD itu. Ngerti bapak ni? Kun kata Allah ya? Kun kata Allah. Kun kata Allah. Fayakun kata Muhammad. Coba terbalik saya tadi. Kun kata Allah. Fayakun kata Muhammad. Surah apa tu? Di antaranya surah Yasin. Ya. Kun kata Allah. Fayakun kata Muhammad. Kelas 6 SD saya tu guru Kristen. Bisa bilang begitu. Dan sekarang ini pun orang-orang non-muslim tak satu dua yang bisa mengucapkan syahadat itu. Baca Al-Quran pun hafal. Bagus. Tidak salah makhrajnya. Bagus. Apa orang itu berarti paham makna dia? Tidak. Makanya mengatakan lafaz itu anak-anak bisa. Kan? Bisa. Akan tetapi tiada mereka itu mengatakan maknanya itu. Seperti kata firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Surat Luqman, surat 31 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Artinya, jikalau ada engkau tanya ya Muhammad akan sekalian mereka itu. Tanya sama kafir Quraisy, tanya, siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Niscaya mereka itu Allah. Niscaya mengata mereka itu yang menjadikannya adalah Allah. Bukan berarti mereka ini bertauhid ya. Nanti ada yang bilang nih, mereka bertauhid, tapi namanya tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Jadi mereka iman separuh, kafir separuh. Enggak ada. Ulama dari dulu dah bilang, bukan tak tahu ulama sejak dulu. Ini ada pula katanya mereka orang kafir Quraisy itu pun bertauhid, tapi tauhid rububiyah. Buktinya mereka katakan Allah. Jangan lupa kalimat sama, tapi konsep beda. Makanya ulama di Indonesia tidak mengganti perkataan sembahyang dengan salat. Enggak diganti mereka. Perkataan boleh sama, tetapi konsepnya berbeda. Puasa tetap puasa, tidak disebut jannah, disebutnya surga. Tidak disebut nar, disebutnya neraka. Tidak disebutnya ismun, disebutnya dosa. Kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda. Jadi walaupun orang kafir Quraisy mengatakan yang menjadikan langit Allah, bukan berarti mereka bertauhid. Ini ada pula pemahamannya mereka bertauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid uluhiyah. Mereka yakin Allah pencipta, tapi mereka tak yakin Allah Tuhan. Kan repot nih. Kafir separuh, iman separuh. Di sini sudah dijelaskan. Akan tetapi tiada mereka itu tahu akan makna Allah. Yani tiada tahu, tiada mengetahui akan segala sifat yang wajib, mustahil yang harus bagi Allah Ta'ala itu. Manakala tiada ia mengetahui akan yang demikian, niscaya tiadalah ia mengetahui akan makna Allah itu Tuhan. Maka tiadalah manfaat katanya mengatakan dia tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tak ada manfaat. Kenapa? Karena tak tahu dia konsep ilah, konsep Allah. Tak tahu dia. Tak ada makna. Sekedar jawab saja. Inilah Tuhan, karena tiada diketahui akan makna itu. Seperti firman Allah Ta'ala As-Saff surat 61 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, kenapa kamu katakan barang yang tiada kamu ketahui? Wallahu a'lam. Jadi mereka tak bertauhid. Jangan lupa, orang Islam menyebut solat,
orang non-muslim pun menyebut sholat di Arab sana. Tapi konsep berbeda. Tahu-tahu di Indonesia sembahyang salah, yang benar sholat pula. Ini clear ya. Adapun dikata Tuhan itu kaya, istighna daripada tiap-tiap barang yang lainnya, nyatalah wajib baginya 11 sifat dan mustahil segala lawannya itu, dan yang harus 6. Jadi kalau kita mengatakan istighna artinya Tuhan kaya. Dalam pengertian kaya tak perlu kepada apa di luar dirinya, maka di dalam kalimat itu tergandung 11 sifat wajib, 11 sifat mustahil, dan 6 sifat harus. Adapun sifat yang 11 itu yang wajib baginya itu pertama maujud. Artinya ada. Dan jikalau tiada yang bersifat, bukan maujud tuh, wujud. Itu bukan maujud, wujud. Yang pertama wujud artinya ada. Dan jikalau tiada ia Allah bersifat wujud, ini saya bersifat adam, artinya tiada atau tidak. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kalau Allah bersifat tiada, berarti Allah tak kaya. 1, 2, kidam artinya sedia. Sedia ini tak bersejak. Dan jikalau tiada ia Allah sedia, bersifat kidam, ya. Kalau tak bersifat kidam, ini saya bersifat dia hadasun. Artinya adanya itu baharu. Berarti diadakan dia. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap segala barang yang lainnya. Mustahil itu. Ya, ketiga, baqa, artinya kekal. Kekal adanya itu. Dan jikalau tiada ia Allah bersifat baqa kekal, ini saya bersifat fana, artinya ia lenyap binasa. Maka tiadalah kaya daripada tiap segala barang yang lainnya. Namanya binasa. Berarti tak kaya dia. Keempat, mukhalafatul hawadis, artinya menyalahi adanya Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Dan jikalau tiada ia bersifat mukhalaf lil hawadis, ia bersifat mumatsalatun lil hawadis, menyamai adanya bagi segala yang baru, maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Saya sudah bagi tahu apa makna mukhalafatuhu lil hawadis. Jangan nanti maknanya kalau Allah melihat surga, berarti yang kita lihat neraka. Atau yang kita lihat neraka, yang dilihat Allah surga. Sebab apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kalau yang kita lihat surga, yang dilihat surga, berarti sama Allah dengan baru. Bukan gitu maknanya, itu makna salah. Dari mana kita tahu makna itu salah? Dari Allah mengajari Nabi Adam. Karena Allah ajar ini begini, ini. Berarti yang dilihat, didengar Allah dan Nabi Adam sama. Cuma caranya yang berbeda. Ini jangan salah faham. Kalau maknanya seperti tadi, wah kacau. Berarti nanti di akhirat, yang masuk surga, masuk ke neraka. Yang masuk neraka, masuk ke surga. Yang beriman, dilihat kafir. Yang kafir, dilihat beriman. Wah, ini repot. Salah. Sebab ada yang menyampaikan begitu. Jadi kalau kita melihat pesawat itu begini, Allah melihatnya itu balik. Ya. Karena mukhalafatuhu hawadis. Kita sudah terangkan berkali-kali. Yang berbeda adalah cara. Kelima, qiyamuhu binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala itu dengan zat sendirinya. Ini pun dah hati-hati. Jangan makna berdiri itu lawan duduk. Atau berdiri itu lain selain duduk. Bukan. Berdiri itu mandiri. Ya. Dan jikalau tiada yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi itu, niscaya bersifatlah dengan qiyamuhu bi ghairi, artinya berdiri ya dengan zat yang lainnya. Maknanya berkehendaklah ya kepada zatnya yang lain. Dan fa'il, arti fa'il itu apa? Orang yang menjadikan dia. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap segala barang yang lain. Keenam, sama, artinya mendengar. Adanya Allah Ta'ala itu, Allah mendengar. Mendengar adanya Allah Ta'ala, artinya ada Allah itu mendengar. Jikalau tiada ia bersifat sama, ini saya bersifat somam, artinya tuli. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap segala barang yang lainnya. Ketujuh, basar, artinya melihat. Adanya Allah Ta'ala itu melihat. Jikalau tiada ia bersifat basar, ini saya bersifat aman. Aman itu artinya buta. Maka tiadalah ia kaya daripada segala barang yang lainnya. Kedelapan, kalam, artinya berkata-kata. Adanya Allah Ta'ala itu, Allah berkata-kata. Jikalau tiada ia bersifat kalam, ini saya bersifat bukhmun, artinya clue. Maka tiadalah kaya daripada segala barang yang lainnya. Kesembilan, sami', artinya yang mendengar. Adanya Allah Ta'ala itu. Jikalau tiada ia bersifat sami', niscaya bersifat asammu. Asammun, artinya yang tuli. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya.
ke-10 basir, artinya yang melihat ia adanya Allah Ta'ala itu. Dan jikalau tiada, ia bersifat dengan basir, ini saya bersifat ia a'ma, artinya a'ma ia, artinya yang buta. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Ke-11, mutakallim, artinya yang berkata-kata adanya Allah Ta'ala itu. Dan jikalau tiada ia bersifat dengan mutakallim, niscaya abkamu, artinya yang kelu ia, maka tiadalah ia dikata kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. 11 tambah 11 22. Sekarang yang harus. Adapun 6 yang harus itu, pertama, harus ia berbuat segala mumkinat, tiada wajib. Apa saja selain Allah disebut mumkin atau mumkinat. Dan Allah harus menciptakan itu, tak wajib. Kedua, harus tiada perbuatan, tiada juga wajib. Kedua, harus tiada perbuatnya. Harus tiada perbuatnya. Artinya, kalau tadi berbuat segala mungkinat, harus tiada perbuatnya. Tiada juga wajib. Maka jikalau tiada harus keduanya itu, niscaya wajiblah ia atau mustahil. Maka tiadalah ia kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Jadi tak boleh kita bilang kalau tak harus berarti wajib. Tidak. Harus tidak, wajib tidak, mustahil tidak bagi diri Allah. Karena kalau kita kata wajib, maka tak kaya Allah. Karena mau tak mau, ya terpaksa. Dia mesti jadikan. Ya. Karena wajib berkehendaknya kepada yang menjadikan dia. Maka ia sempurna ketuhanannya itu. Sempurna Allah, ketuhanan Allah. Karena mau dibuat-buat, mau tidak. Jangan nanti dipahamkan kalau tak harus berarti wajib tidak. Yang ketiga, harus ia berbuat segala sesuatu ini. Ya. Dan harus ia menjatuhkan segala hukumnya itu. Jadi terhadap yang mungkin, kalau tadi kan pakai kata-kata mungkinat, kalau ini tidak. Ya, harus. Ya. Harus. Mana tadi? Ketiga, harus ia berbuat segala sesuatu ini. Dan harus ia menjatuhkan segala hukumnya. Artinya segala ketetapannya. Yang keempat, harus tiada perbuatnya dan harus tiada dijatuhkan segala hukumnya itu. Sebenarnya ini poinnya kembali ke nomor 1 tadi itu saja semua. Jadi harus Allah tiada berbuat dan harus pula Allah tiada menjatuhkan hukum. Hukum itu ketetapan. Maka jikalau mengambil faedah ia kepada segala perbuatnya dan segala hukumnya itu, niscaya adalah ia kaya daripada segalanya itu, segala yang barang yang lain. Allah tak mengambil manfaat. Itu yang sudah kita kaji berkali-kali. Jangan dikira ibadah kita bermanfaat bagi Allah Ta'ala. Itu resikonya besar kali kalau enggak ibadah marah Allah. Seakan-akan supaya Allah tak marah, ibadah hawa. Jadi seakan-akan mengambil manfaat. Padahal bukan itu makna orang tua-tua kita dulu. Maknanya wajar orang yang tidak ibadat itu dimurkai Allah karena tak bersyukur atas nikmat Allah, itu sebetulnya. Tetapi yang terfahamkan kepada kita, cara bujuk Allah ibadat. Seakan-akan Allah mengambil faidah, manfaat. Kelima, harus yang menjadikan segala yang ada ini dan harus menjadikan kuat itu dan boleh memberi bekas. Harus Allah menjadikan yang ada dan harus Allah memberikan potensi kepada yang ada itu dan harus Allah membuat potensi itu memberi efek kepada yang lain. Maka kita mengatakan api membakar, gula memaniskan, pisau memotong, itu harus saja Allah buat begitu. Setajam apapun kalau Allah tak mau, tak memotong dan seterusnya. Yang keenam, harus pula ia tiada menjadikan kuatnya. Bisa saja tak dijadikan Allah. Dan manakala boleh kuat segala yang dijadikan itu memberkas ia, apabila segala potensi yang ada pada segala yang mungkin itu memberikan efek dengan dirinya sendiri, niscaya tiadalah Tuhan itu kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lain. Boleh faham nih? Jadi jangan difahamkan kalau saya tak kerja tak dapat rezeki. Salah tu. Kalau begitu cara kita berfaham, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsihi. Lantas kalau gitu untuk apa kita bekerja? Karena memenuhi perintah Allah, itu saja. Dan itu pun kalau ada kesanggupan kita. Kalau kita nggak sanggup, tak boleh bekerja. Seorang rezeki bisa datang tanpa kerja. Paham nggak? Apa contohnya? Bayi di mana? Bayi di mana? Bayi dalam perut, janin tuh. Apa kerja dia?
Sadar. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati ya. Yang keenam, harus pula ia Allah tiada menjadikan kuatnya, dan manakala boleh kuat segala yang dijadikan itu memberi bekas dengan sendirinya, niscaya tiadalah Tuhan itu kaya daripada tiap segala barang yang lainnya. Karena berarti berkehendak Allah Ta'ala itu kepada tolong kuat segala yang dijadikannya. Berarti Allah Ta'ala memerlukan pertolongan kepada potensi pada benda-benda atau pada apa saja yang Allah jadikan itu. Pada setengah perbuatannya, pada sebagian perbuatan Allah, berarti Allah memerlukan potensi yang Allah berikan pada benda itu. Bahkan pada benda itu pun Allah tidak perlu. Bisa nggak Allah buatkan orang kenyang tanpa makan? Bisa. Allah tak perlu pada makan buat orang kenyang. Apalagi Allah perlu pada kekuatan mengenyangkan yang ada pada makan itu, makin tak perlu. Apa contohnya? Seperti makan boleh mengenyangkan ia dengan sendirinya, tiada dengan dikehendaki Allah Ta'ala, itu mustahil. Dan tiada dengan kuasa Allah Ta'ala menjadikan kenyang itu, tak mungkin. Kalau Allah perlu pada mengenyangkan yang terkandung pada makanan, berarti Allah itu tidak qiyamuhu binafsihi. Dan demikian lagi api menghanguskan ia, dan air membasahkan. Sikin artinya pisau memutuskan, cahaya menerangi, kain menutupi aurat, obat menyembuhkan penyakit, racun membunuh, dan mani yang menjadikan anak, biji yang menjadikan batang dan akar dan daun dan cabang atau cawang dan ranting dan bunga dan buah. Atau dianya yang menjadikan sekalian itu sendirinya tiada dengan kuasa Allah Ta'ala. Itu semua hal yang mustahil. Memang hati-hati. Ya. Maka itu mustahil karena sekalinya itu dijadikan oleh Allah, oleh kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah belaka semuanya, tiada dengan tolong yang lainnya. Demikianlah adanya. Maka adalah aqaidul iman, artinya simpulan iman yang terkandung pada kata kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, itu ada 28 akidah. Awas, istighna mengandung 28. 11 wajib, 11 mustahil. Jadi berapa? 22. 6 yang harus, 28. Yaitu 11 daripada yang wajib dan 11 daripada yang mustahil, itu lawan sifat yang wajib, menjadi 22. Menjadilah 22. 6 yang harus menjadi 28 yang terkandung ia pada kata kaya Tuhan itu daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Itu tadilah 6 wajib seperti yang sudah dahulu itu pada perkataannya, maka pahamkanlah olehmu baik-baik. 6 wajib, 6 mustahil. Tadi sudah sebelumnya. Ini pula 11 wajib, 11 mustahil. Tambah 6 yang harus. Jadi 28. 28. 28. Nanti jadi 50 pada iftikar. Adapun dikata berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya, itu iftikar. Dengan iftikar wajiblah bagi Tuhan itu 9 sifat wajib dan 9 yang mustahil lawannya itu. Yaitu 9 juga. 9 tambah 9 18. Tambah 22 22. Tadi 28. Tambah 18. 46. Nanti ada 4 lagi. Jadi 50. Mana 9 tuh? Yang pertama, hayat artinya hidup. Hidup adanya Allah Ta'ala itu. Jikalau tiada bersifat hidup, niscaya bersifat mayit. Iya, artinya mati. Kalau mati tiadalah berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Apa perlu sama yang mati? Manusia mati pun segera kita kubur. Kedua, ilmu, artinya mengetahui adanya Allah Ta'ala itu. Dan jika tiada bersifat dengan ilmu, ini saya bersifat jahiliyah, artinya bebal, tiada mengetahui. Maka tiadalah berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka tiadalah berkehendak kepadanya sekalian barang yang lainnya. Ketiga, iradat, artinya menghendaki. Jikalau tiada ia bersifat iradat, ini saya bersifat kurhun, artinya benci. Benci dalam pengertian terpaksa, tiada menghendaki. Maka tiadalah berkehendak kepada tiap-tiap sekalian barang yang lainnya. Keempat, kudrat, artinya kuasa menjadikan sesuatu dan kuasa pula meniadakan sekalian yang ada ini.
Jikalau tiada ia bersifat kudrat, niscaya bersifat ajzun, artinya lemah, maka tiadalah berkehendak kepada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kelima, hayun, artinya yang hidup, adanya Allah Ta'ala itu. Jikalau tiada ia bersifat yang hidup, niscaya mayit ia, artinya yang mati, maka tiada berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Keenam, alim, artinya yang mengetahui, adalah Ta'ala itu. Dan kalau tiadalah ia bersifat alim, niscaya bersifatlah dengan jahil, artinya yang bebal, maka tiada berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Ketujuh, murid, artinya yang menghendaki adanya Allah Ta'ala itu. Dan jikalau tiada ia bersifat murid, niscaya bersifat karih, artinya yang benci, tiada menghendaki suatu jua pun. Makna benci artinya yang terpaksa, maka tiada berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kedelapan, qadir, artinya yang kuasa. Dan jikalau tiada ia bersifat qadir, niscaya bersifat ajiz. Ajiz ya, artinya yang lemah, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kesembilan, wahdaniyat, artinya esa, adanya Allah Ta'ala itu. Dan jikalau tiada ia bersifat wahdaniyat itu, niscaya bersifat ta'addud, artinya berbilang. Berbilang iya, bisa 2, 3 atau lebih, maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap segala barang yang lainnya. Inilah 9 sifat yang wajib ia bagi zat Tuhan kita Maulana Jalla wa'azza itu. Mustahil segala lawannya, yang terkandung ia pada kata berkehendak tiap-tiap segala barang yang lainnya kepada Tuhan itu. Jadi iftiqar 9 tambah 9. 9 mustahil. Dan 4 pula segala yang harus, yang masuk ia pada kata berkehendak tiap-tiap segala barang yang lainnya kepada Tuhan itu. Mana dia? Yaitu yang pertama, harus adanya segala alam ini, tiadalah ia qadim. Kedua, harus tiadanya segala alam ini. Tadi harus ada, sekarang harus tiada. Maka manakala harus adanya, maka berkehendaklah ia kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Dan jikalau qadim alam ini, niscaya tiadalah ia berkehendak kepadanya. Kalau qadim tak perlulah ia kepada Tuhan. Begitu juga tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka dan manakala tiada ada alam ini, maka tiadalah pula berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kan lucu. Jadi dari mana-mana pun tak mungkin alam itu qadim, dari sisi mana pun. Ketiga, harus kepada Tuhan itu menjadikan segala yang ada ini dengan serta segala perangainya, tiadalah memberi bekas segala perangainya. Jadi Tuhan menciptakan alam dengan segala perangainya, dengan syarat tiada harus perangainya itu memberi bekas segala sesuatu itu. Seperti perangai api umpamanya, tiada boleh menghanguskan sesuatu yang kering. Bisa tak? Bisa tak begitu? Api tidak menghanguskan yang kering? Bisa. Itu masuk 1 di antara 4 yang harus pada kata-kata iftiqar. Yang keempatnya, harus tiada dijadikan segala perang, harus tiada dijadikannya segala perangainya itu. Bisa saja Allah tidak menjadikan manis pada gula, bulat pada bola, basah pada air, licin pada minyak, manis pada madu. Bisa saja tidak dijadikan Allah itu. Itulah menunjukkan iftiqar. Namanya kami madu perlu manis, namanya kami gula perlu manis, namanya kami air perlu membasahi. Ke siapa kalian memerlukan basah tu? Kepada Allah Ta'ala. Maka disebutlah iftiqar. Dan jikalau boleh segala perangainya itu memberi bekas dengan sendirinya, niscaya tiadalah ia berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Karena terkayalah berarti ia dengan segala perangainya itu. Kalau bisa dengan sendirinya berarti terkayalah ia dengan segala perangainya itu, tak perlu sama Tuhan. Maka tiadalah terkandung pada kata berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya itu. Seandainya dia bisa memberi bekas dengan sendirinya, maka tak terkandunglah ia. Maka menjadi 20 simpulan, betul? 20? 22 ya? 22. Kurang itu. Maka menjadi 22 simpulan iman, yaitu 9 yang wajib, 9 mustahil, 4 yang harus. Itu menjadi 22. Maka yang 22 ini dihimpunkan ditambah dengan 28 yang dahulu daripada
kaya Tuhan daripada segala barang yang lainnya, menjadilah 50 simpulan. Istighna 28, iftikar 22. 28 tambah 22, 50 simpulan. Wah, ini waktu kemarin melamar calon istri, mertua ada tanya macam gini tak? Oh, mertuanya pun mungkin tak kabar juga benda ni. Itu makanya kalau melamar anak kiai itu agak repot sedikit. Kadang-kadang ditanyanya Alfiah, kadang tanyanya Emriti, kadang tanyanya Matan Zubat. Mana bisa jawab kita? Tak sembarangan. Kalau kita yang ditanya kerja di mana? Itu pula makom kita, lain lah. itu pula makom kita kan. Ya. Menjadilah dia berapa tuh? 50 simpulan iman yang terkandung dan terhimpun sekalian pada kata la ilaha illallah. Sekali lagi ya. Maka adalah makna la ilaha illallah itu mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ila kulli ma adahu illallahu. Mustaghniyan an kulli ma siwahu muftaqiran ila kulli ma adahu. Artinya tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepada Tuhan itu oleh tiap-tiap segala barang yang lain, melainkan yang begitu siapa? Allah Ta'ala. Itulah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya dan berkehendaklah ia oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya itu. Maka hendaklah dipahamkan baik-baik akan maknanya itu, akan perkataan ini. Pahamkan baik-baik ya. Ini kalau tak paham nanti bisa berbahaya. Maka karena inilah berkata Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah kitabnya Ummul Barahin, waqad nasara immatu ala anna la budda min fahmi ma'nahu wa illa lam yantafi biha sahibuha fil inqadh min al-khudh fi an-nar. Nauzubillah. Artinya dan sesungguhnya telah menyatakan segala imam ikutan kita bahwasanya tak dapat tiada, bukan tak ada ayat itu. Tak dapat tiada lah daripada paham akan maknanya dua kalimat itu. Mesti paham. Dan jikalau tiada ia faham akan maknanya dua kalimat itu, niscaya tiada boleh manfaat dengan kalimat itu orang yang mengata. Niscaya tak ada manfaat orang yang mengata itu. Daripada kekallah dia di dalam neraka. Makanya hati-hati kalimat la ilaha illallah itu. Makanya benarlah hadis Rasulullah, siapa yang akhir hayat dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi masuknya kulit dengan isi. Dan kata Syekh Muhammad Fajiji di dalam Hasyiah Sanusi, lianna ulama radhiyallahu anhum qad ittafaqu annahu man jahila ma'na la hadda lahu fil Islam bal huwa min al-kufari majusyun. La tu'kal dhabihatuhu wa la tuhallu munakahatuhu la yarthu wa la yurasu. Artinya kerana bahawa segala ulama yang diridhai Allah Ta'ala daripada mereka itu sungguh telah mupakatlah sekalian mereka itu apa? Atas bahwasanya barang siapa orang yang bebal yang tiada tahu akan makna dua kalimat itu, niscaya tiada diperolehnya baginya pada agama Islam. Akan tetapi orang itu daripada kafir majusi jua, ia tiada dimakan sembelihnya. Kafir majusi tak dimakan sembelihnya, lain kafir ahli kitab. Dan tiada halal menikahi dia. Dan tiada boleh ia menerima pusaka, dan tiada boleh dipusakakan hartanya itu oleh kerabatnya yang Islam. Bayangan tu. Makanya kalau kita ikutkan cakap ulama yang soleh itu, boleh jadi umat Islam ini banyak yang murtad tanpa sadar. Tapi sudahlah kita ambil pendapat yang ringan. Ini pendapat ini keluar ketika umat Islam berjaya dalam ilmu, maka standarnya tinggi. Lah sekarang ini najis pun tak faham. Dia mau pakai standar tinggi gini. Tak bisa. Makanya. Jadi kalau kita bintang top tarkam, kita bintang top tarkam tidak pantas dipakai standar FIFA World Cup. Tak pantas. Tapi tetap saja kita bilang dia top. Tapi standar tarkam. Artinya jangan terlampau berbahagia bahwa kita top tapi tarkam.
Jadi standar hati-hati. Terus sekarang umat Islam itu jauh daripada ilmu. Tak bisa pakai standar tinggi gini. Ya. Wa man lam ya'lam ma'nahu fa kafir mukhallan fi an-nar wa in shalla wa shama ramadan wa hajja baitallahil harami. Artinya barang siapa orang yang tidak tahu akan makna dua kalimat itu, yakni kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak faham dia. Ya, la ilallah itu tiada Tuhan kecuali Allah. Di situ ada nafi isbat. Tak faham dia. Ini yang ngeri nih. Maka yaitu orang yang kafir. Ada. Dikekalkan akan dalam api neraka. Dan jika ia sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan haji ke Baitullah Haram sekalipun. Bayangkan itu. Dan lagi beberapa banyak perkataan ulama yang mengatakan demikian itu. Banyak. Tapi ini cukuplah, memadalah akan kita perkataan ulama yang 3 orang ini. Syekh Fajiji tadi, Syekh Muhammad Ibrahim, Syekh Sanusi. Maka segala ulama yang lain itu pun demikian juga perkataannya. Mengambil dalil mereka itu daripada firman Allah Ta'ala dalam Quran dan daripada hadis Rasulullah. Dia bukan sembarangan cakap kosong. Tiada lagi hamba sebutkan dalam risalah ini dalil Quran dan hadis ini Nabi itu. Kemudian daripada sudah mengetahui, tiada hamba sebut di sini. Cukuplah beberapa ayat tadi sudah. Cukuplah beberapa hadis tadi yang sudah disebutkan. Tak usah di sini diulang lagi. Kemudian daripada sudah mengetahui pada perkataannya pada kalimat la ilaha illallah itu daripada nafi dan isbat dan maknanya dan wajibnya dan mustahil dan harusnya, maka wajib pula diketahui oleh orang yang akil balik pada syarak, mengetahui serta mengiktikadkan akan barang yang wajib pada segala rasul yang 313 orang 313 orang 14 dengan Nabi kita Muhammad SAW ini akan datang. Maka wajib pula. Itu akan datang kaji kita. Malam ini sampai sini dulu. Karena ini sudah masuk cerita tentang Muhammadur Rasulullah. Ini akan datang. Maka wajib pula. Dari situ akan kita kaji malam Rabu akan datang. Maka wajib pula diketahui oleh orang yang akil baligh pada syarak. Wajib pada syarak. Maknanya kalau tak tahu dia berdosa. Malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.